Ini dalamnya dolar, ada duit. Oh, ini dolar. Duit. Oh. Itu gue beli tahun 2000 kali. Hai guys, balik lagi sama gue Patrick Effendi di When Boys Met Toys. Sekarang gue lagi main ke rumah temen gue namanya Joshua. Kita lagi apa ya? Family meeting, gitu family meeting. Nggak, kita lagi main-main aja ke rumah Joshua. Terus gue pikir sekalian aja syuting. Karena dia ini menarik banget. So dia ini adalah toys collector. Hampir sama kayak gue, dia koleksi berbagai macam mainan. Cuman yang menarik adalah dia tuh specialize-nya koleksi apa ya bilangnya ya, designer toys collection gitu. Jadi designer toys bilangnya. Nanti kita tanya lebih jelas ke dia karena gue nggak terlalu paham dengan mainan-mainan yang pasti lucu, urban banget, banyak mainan-mainan yang memang datangnya dari artis-artis internasional yang dan bahkan Indonesia juga yang bagus-bagus. Ntar kita lihat hasilnya. So yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Ya, so ini rumahnya Joshua. Ini Joshua Artono. Iya, Artono. Oh. Kan bilang Artono. Aku cerita-cerita sama mereka tapi nggak ngerti, Jos. Oke. Toys, apa bilangnya designer toys. Designer toys. Nah, ini beberapa koleksinya Jos. Kasih tahu dong, ceritain. Apa sih designer toys itu? Designer toys itu lumayan beda sama mainan yang lain. Designer toys itu mainan yang diawali dari karya, dari art. So something like this, ini karya orang namanya Joe Ledbetter yang akhirnya dibikin mainan. Jadi dari karya, so bukan dari film, bukan dari komik, tapi mostly dari artwork from people dari dua dimensi ke 3 dimensi. Oke. Basically itu yang kita lakukan. Siap. Yang gue koleksi. Yang lo koleksi. Gitu. Nah terus selain itu ada apa lagi? Kayak Muni, Dani segala macam itu bilangnya apa? Sama, juga sama designer toys juga. Kalau Mani itu lebih Kit Robot memberikan platform buat orang untuk berkreasi. Ya gue lihatnya lebih kayak kanvasnya ya. Ya kayak kanvasnya, jadi kanvasnya di mainan 3 dimensi ini gitu. Oke. Dan yang gue demen dari sini nggak cuma hanya mainan, tapi it shows the art of the creator. Asik. Terus komunitasnya lu tahu, terus gini, kalau misalkan apa namanya info-info tentang mainan-mainan baru itu lu tahu dari mana? Dari blog kebanyakan. Oke. Ada beberapa blog yang terkenal di luar-luar. Toys Are Evil, ada Toys Chronicle, ada Vinyl Pulse. Dan kebanyakan dari situ sih kita tahu sih mainan-mainan apa yang baru keluar. Nah itu baru keluar secara komersil atau memang karya aja dulu? Karya doang? Biasanya preview, misalnya preview. Ada mainan apa mau keluar nanti, biasa mereka ngasih, oh ini dari karya ini nih, dapat inspirasi dari ini nih. Mau dibuat mainan apa enggak kita nggak tahu, but at least we see, oh ada artwork dari seseorang. Gitu. Nah, so ini pertanyaan basic banget. Dari artwork, ya kan, sampai dia bikin mainan, dia yang bikin atau siapapun yang bikin, dikomersialkan itu caranya kayak gimana? Pertama artwork, jadi dari gambar ya, dari kanvas misalnya digambar. Udah itu ada orang, ada company yang bikin mainan, lihat, gue demen company nih. Berarti ya? Gue suka nih mainan lu nih, mau nggak gue bikinin mainan? Oke. Misalnya gitu. Jadi dia bikin karya digambar dari depan, dari samping kanan, atas bawah. Lah ya. Diposting lah, terus mau postingnya gimana, artikulasinya mau kayak gimana. Baru dibikinnya namanya 3D modelingnya. Nah 3D modelingnya bisa pakai 3D machine sekarang kan? Iya. Atau dibikin pakai tangan. Sculpting. Nah kalau gua demennya pakai tangan, karena ini ada nyawanya di balik mainannya itu. Oh kamu suka pakai tangan ya? Iya. Yeah. Gak suka pakai alat ya? Nggak suka, karena gimana, perasaannya beda gitu. Pakai alat. Kayak ini kan gue bikin. Oke. Oh ini nanti kita kesini juga nih. Jadi Josh ini juga bikin mainan sendiri. Jadi dia selain kolektor berarti dia juga apa toy artis bilang ya? Toy maker lah. Toy maker. Oke. Kayak musik produser, gue toy producer. Nah kayak gini juga awalnya ini sebenarnya kita pas bikin ini awalnya pakai 3D modeling men. Oke. Terus pas kita lempar ke company-nya, ke pabriknya, mereka bilang kayaknya ini lebih baik kalau dibikin pakai tangan. Oke. Soalnya kesannya jadi nggak terlalu simetris banget. Oke. Iya garet. Nah jadi akhirnya dia bikin pakai tangan. If you can see mungkin kayak rada simetris, tapi sebenarnya nggak gitu simetris. Sebelah sini lebih rendah daripada sebelah sana. Iya. Karena setiap form kan nggak selalu, manusia semuanya nggak selalu simetris kan. Oh iya benar. Makanya gue demennya pakai tangan. Jadi ini lu sculpting sendiri? Sculpting dulu?
ada orang yang sculptingin. Oh, jadi lu cuman di grand design-nya Iya. dan orang lain itu. Betul. Oke. Udah dijual? Udah, ini udah dijual. Asik. Nanti kita balik kasih sini informasinya. Pokoknya kita udah sampai lantai 2 nih. Koleksi shelf kedua. Oh, ini udah beda style nih kalau dilihat. So ini namanya kaiju. The whole scene is called kaiju. Ada orang ngomong sofubi, ada yang orang ngomong soft vinyl, tapi lebih ke arah Japan inspired. Ya. Karena mostly ini semua made in Japan. Dan lebih limited lagi daripada yang di bawah. Oh ya? Ya, kayak Tapi bahannya beda ya? Bahannya dia lebih apa ya? beda banget. Bahannya ya Japanese vinyl. Japanese vinyl ya? Lebih kayak plastik gitu. Ini gue suka banget nih. Iya, makanya dalamnya. Ini dalamnya dolar, ada duit. Oh, ini dolar dalam. Duit. Oh. Itu gue beli tahun 2000 kali. Dalamnya ada duitnya. Jadi dia ceritanya orang-orang tuh kayak cumi. Cuma pikirannya duit terus gitu. That's the whole story behind it. Biasanya orang itu, kan kalau misalnya di dunia hot toys, orang kan suka, oh ya Iron Man series, Marvel series gitu kan. Mereka koleksi Marvel series, Yeah, Batman series. Yeah. Nah kalau kita ngeliat artisnya, Oke. lu demen artis siapa, kebanyakan orang koleksi artis itu. Oke. Dari sini ada beberapa artis yang gue demen. Atau company yang gue demen. Nah ini gue suka nih Relax Head. Gue suka. Apa namanya? Relax head. Relax Head. Relax head. Gue suka bentuknya, gue demen. Sekarang in general, kalau masalah budget itu berapa sih price range-nya kurang lebih? Yang mana nih? Ya mainan-mainan kayak gini, artis collection gini. Bawah sama ini beda loh. Oke, ada ini dulu. Yang ini kayak gini kecil, segini, ini sekitar $20. Itu $20. Iya. Oke. 20 itu yang paling general. Ada yang 25, ada yang sampai $30 kecil ini. This was about ya 25 sih. Kira-kira. Ada yang sampai ini $60. Ini $60 serius. Lihat deh, ini lucu banget ya. 45 Mazinger, sampai $60. Mazinger tapi kelihatan rig-nya di dalam gitu. Tuh, mereka tuh biasanya datangnya formnya gimana sih? Kayak blind box gitu atau? Datangnya kayak gini, men. Oh, kayak mainan zaman Kayak kecil mainan ya? zaman dulu. Kayak mainan kita zaman kecil. Ini mainan lucu yang pertama banget. yang gue beli tahun ini. Kayak gini. Ini berapaan nih segini nih? Itu satunya $100. Ini $100 satu? Iya. Men. Kira-kira. Oke. Nggak tahu kenapa sih. Ya, gue demen aja. Gue suka dinosaur. Gue suka sumo. Gue suka dragon. Itu gue demen banget. T-Rex. T-Rex-nya. Itu bagus banget sih detailnya. Lu mesti lihat yang painted punya. Gue sampai sekarang nggak bisa dapat yang painted. Kenapa? Susah nyarinya. dapetinnya. Ini bahannya apa sih, Yos? Vinyl. Vinyl juga nih? Vinyl. So, Japanese vinyl. how did they make this? Sama prosesnya. Sculpting dulu. Sculpting dulu, di mold, udah gitu dicetak. Oke. Sama. Nah ini yang gue bikin juga. Oh, ini yang lu bikin nih? Ya ini gue bikin di Ini apa? Jepang. Sama, Nimbus juga. namanya? Namanya Sleepwalker. Sleepwalker. Itu orang Indonesia yang bikin. Ini orang Indonesia yang bikin. Nah, gue lagi mau bikin ini di form ini. Nanti project selanjutnya. Nice. Oke. Sebelum kita tutup acaranya, gue pengen banget tahu, karena ini penting banget buat gue. Jadi, Josh S. Toy Maker. Yeah. Ini udah produk lo yang keberapa, Josh? Produk gue yang ke-7. Ini pertama kali rilis yang ini. Namanya apa nih? Nimbus. Nimbus. Itu company-nya, Kurobokan. Gue kerja sama Unbox dari Hong Kong untuk bikin ini. Oke. Artisnya Paulus Yu dari Jakarta. Oke. Kita pengen bikin mainan ini berdasarkan anjingnya dia. Oke. So, lu nih S apa nih berarti? Gue sebagai produser. Produser. Jadi kalau musik, gue produser. Lu pasti ngerti lah ya, dia produsernya. Gue produsernya, dia artisnya gitu. Oke. Jadi that's how we work. Ini produce by? Kita, itu gue. Ini berarti lu Gue ya? Kurobokan. Kurobokan. Kenapa Kurobokan? Soalnya idenya lahir pas gue di Kerobokan Bali. Oh, baru mau nanya. Dia pasti besok Kenapa nanya, emang, Bro? kenapa Kurobokan? Karena idenya pas gue lagi di Kerobokan Bali, terus muncul jadi Kurobokan. Oke. Terus. Ini yang pertama kita rilis berdasarkan anjingnya dia, is real dog juga namanya. Namanya Bubu sih, cuman namanya Nimbus. So kita bikinin mainan based on that real dog. Namanya kita Daydream karena banyak orang yang kenapa Daydream? Karena banyak orang yang cuma hanya suka
dream doang, daydreaming, cuma nggak pernah do something. Do about something, it. heeh. Nah kita pengen kasih tahu bahwa ya kita udah lama sih pengen bikin mainan, cuma lu kalau mimpi-mimpi doang, lu kalau nggak ngelakuin sesuatu juga akhirnya kan jadi mimpi doang. Tapi awalnya sebenarnya bukan ini. Yang the first toy yang kita rilis, is that toy there. Which one? This one here. Makanya gue kasih case. Oh, oke. Karena gue udah gak punya lagi, cuma ini doang. This is my last piece. So that's actually the first toy yang kita bikin. Ini ya. Ini namanya apa? Sleepwalker. Sleepwalker. Ini udah under itu kerobokan. Udah. Kerobokan. Ya? Udah. Dari sini baru lahir ini semua. Nice. So, gimana caranya dapetin ini? Mainan-mainan ini? Di kurobokan.com. Kurobokan.com. Oke, ya itu kan buat yang mau koleksi Iya. bisa ke kurobokan.com. Nah, pertanyaannya kalau ada artis-artis yang kayak kepengen, oh gue pengen juga nih, pengen main kayak gitu kan. Terus mungkin mencoba untuk ke lu open nggak buat itu? Open sih. Open. Very open. Caranya Email gue aja. di kurobokan itu ada ya? Iya, kurobokan@gmail.com. Kurobokan@gmail.com. Iya. Seru banget. So, guys, tadi bukan cuman koleksi, ternyata kita tuh Indonesia juga banyak banget artis yang keren Banyak banget. dan apa namanya sudah mendunia. Kita nggak tahu, makanya sebarin beritanya betapa kerennya anak-anak Indonesia, dan juga jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian semangat terus untuk mainan. Benar. Nanti kalian semua kalau mau tahu info-info yang tadi di atas bisa langsung ke bawah, ada semua. Nanti gua akan coba masukin semua link-link yang ada. Terus ini juga ya apa namanya blog-blog tempat-tempat cari informasi mainan-mainan kayak gini. Ya. Nanti gua kasih juga. So thank you guys for watching, and sampai ketemu lagi di When Boys Meet Toys. Bye. When boys meet toys. Keren.